Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizal, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Tinjauan Yuridis bagi Penasehat Hukum yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim berdasarkan Kode Etik Advokat. Penasehat hukum atau dikenal juga dengan istilah pengacara atau advokat sebagai salah satu profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum berupa konsultasi, mendampingi, atau mewakili dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan istilah advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum undang-undang advokat. Tidak jarang advokat tersebut tersandung masalah hukum, bukan karena tindak kriminal, justru diperkarakan oleh karena hal teknis yang tidak perlu, sebagaimana diatur dalam pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya, selain dijamin oleh undang-undang secara normatif, memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang kepada Kode Etik Profesi. Pasal 9 huruf A Kode Etik Advokat menerangkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini. Dan dalam pasal 10 angka 1 menerangkan jika Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Namun kenyataannya terhadap oknum advokat yang melakukan tindakan di luar peraturan perundang-undangan kode etik advokat seperti suap menyuap, manipulasi data dengan maksud meringankan klien atas perbuatan yang dilakukan, atau melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim, dan atau ada indikasi mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi di oknum advokat tersebut, sehingga mengesampingkan kode etik advokat yang seharusnya jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana suap di Indonesia. Yang pertama, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Pasal 209 KUHP, dalam ketentuan pasal 209 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, pasal 418 KUHP, dalam ketentuan pasal 418 KUHP disebutkan bahwa seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan, penerapan sanksi hukum bagi para advokat pelaku tindak pidana suap karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang beri hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang ketiga, pasal 419 KUHP, dalam ketentuan pasal 419 KUHP disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pembahasan kedua, yaitu perbuatan penasihat hukum yang melakukan tindak pidana suap terhadap hakim berdasarkan Kode Etik Advokat. Perbuatan suap yang dilakukan oleh oknum advokat kepada hakim pada umumnya dilakukan untuk memenangkan perkara yang ditanganinya. Advokat yang terlibat dalam tindak pidana suap bahwa
tindak pidana tersebut yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kelancaran tugas dan proses penegakan hukum di pengadilan mengenai kebenaran hukum dari vonis hakim dengan diberikannya kebebasan hakim dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya. Seorang advokat mengabdikan diri kepada negara dengan cara menegakkan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun kode etik advokat sebagaimana kasus dijelaskan, yaitu seorang advokat yang melakukan suap kepada hakim. Terdakwa Johnson Siburian merupakan seorang advokat dan terdakwa Sudarman merupakan klien dari Johnson Siburian. Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana. Pembahasan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum dalam melindungi dan mewakili kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 Kode Etik Advokat menerangkan tugas dan tanggung jawab seorang advokat, yaitu yang pertama, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara percaya dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Yang kesembilan, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Yang ke-10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Pembahasan yang keempat, penerapan sanksi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap advokat yang telah melakukan kegiatan suap menyuap. Penerapan sanksi hukum pidana yang diberikan terhadap advokat melakukan penyuapan diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketentuan KUHP, Undang-Undang TPS, dan Undang-Undang PTPK. Tetapi tidaklah cukup untuk memberikan suatu kepastian hukum. Penegakan hukum peradilan yang bersih juga tak kalah penting adalah termasuk dari upaya peningkatan profesionalisme profesi advokat di Indonesia dan ketaatan para advokat dalam penegakan kode etik advokat itu sendiri. Kode etik advokat Indonesia sangat diperlukan mengingat pola kerja dari setiap profesi sangat tergantung dari adanya hal-hal yang tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh yang bersangkutan dan berupaya untuk menghindari pelanggaran hukum, termasuk juga mengenai pelanggaran kode etik profesi. Adapun jenis tindakan sanksi yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Pasal 7 UUA advokat yang diberhentikan secara tetap dalam profesinya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu atas permohonan sendiri,
dijatuhkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, dan panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat pasal 10 UUA. Itulah tadi penyampaian makalah yang telah disampaikan baru saja. Demikianlah penyampaian makalah yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.